Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat walladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'dah. Saya bawa saja. Agak terganggu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu besar telah kita terima. Sudah berapa tahun kita hidup di dunia ini sampai saat ini tidak mungkin kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan untuk junjungan kita, suri tauladan kehidupan kita semuanya, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau masih ingat Bapak Ibu semuanya, terakhir kita membahas tentang apa? Iman kepada kitab apakah sudah kita baca atau belum ya? Terakhir kemarin, 1 bulan kemarin ya berarti ya. Belum ya? Berarti kita masuk di iman kepada kitab. Karena kalau iman kepada malaikat, seingat saya sudah. Nah, saya agak ragu yang kitab ini sudah atau belum. Seandainya sudah ya kita masuk di iman kepada rusul atau rasul ya. Tapi kalau belum ya kita iman kepada kitab. Jadi di himpunan putusan tarjih itu ketika membahas bab iman itu yang dibahas adalah hal-hal yang disepakati oleh umat Islam. Berawal dari hadis Umar ibn Khattab ya, yang meriwayatkan bahwa pada suatu saat Rasulullah dan para sahabat itu didatangi oleh malaikat Jibril berbentuk manusia, kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni anil iman." Kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijawab dengan rukun iman. Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari wa antuk minabil qadari khairihi wa syarri. Nah, itulah yang dibahas di bab iman di himpunan putusan tarjih yang dari kemarin kami katakan tidak ada perbedaan antara apa yang tertulis di sini dengan umat Islam yang ada di Indonesia ini dari berbagai macam kelompok apapun. Nanti ada sedikit perbedaan ketika membahas ayat-ayat mutasyabihat, tetapi Muhammadiyah mencoba mengakomodir semuanya. Nah, itu ada di pembahasan iman kepada kitab. Nanti kita sedikit menyinggung hal itu. Ya, nanti seandainya waktunya cukup ya. Al-imanu bil kutub. Jadi iman kepada al-kutub. Kutub itu jamak dari kitab, artinya kitab-kitab. Jadi yang diimani oleh kita itu tidak hanya kitab Al-Quran. Memang kehebatan Bapak Ibu generasi kita itu mengimani sesuatu hal yang tidak kita lihat, tidak kita alami, tidak kita jalani fenomena atau sejarahnya. Kita tidak pernah bertemu Rasulullah, tapi kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak pernah melihat bagaimana Al-Quran itu diwahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita beriman kepada
Al-Quran. Kita tidak pernah melihat nabi-nabi sebelum umat Nabi Muhammad ini, tapi kita mengimani mereka. Nah, inilah hebatnya Bapak Ibu semuanya. Salah satu keistimewaan umat zaman akhir, ya. Memang kita ini kan di zaman akhir. Berapa tahun lagi dunia ini akan ada, ya wallahu alam. Tetapi kalau melihat dari umur dunia yang miliaran tahun, ya 100 tahun itu sangat sebentar. 1000 tahun itu juga sebentar dibandingkan dengan umur bumi yang sudah sangat tua sekali. Jadi maka dalam Al-Quran itu dinyatakan bahwa dunia itu ya hanya sebentar. Dalam hadis dikatakan kun fid dunya agharibun aw abiru sabilin. Kun fid dunya ghariban aw abiru sabilin. Saya agak lupa redaksinya itu ya. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Nah, seperti itu. Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan engkau ini orang asing atau orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi memang dunia ini ya hanya sebentar, mampir saja, orang berjalan mampir menunaikan kepentingannya, kemudian dia pergi lagi. Itulah kita mampir di dunia ini, kemudian sudah selesai kepentingannya, kita meninggalkan dunia ini. Maka dunia itu memang cepat, ya. Seberapa banyak umur kita ya tetap tidak akan lama. Nah, salah satu rukun iman yang wajib kita imani adalah al-imanu bil kutub, iman dengan atau kepada kitab-kitab. Yajibu alaina an nu'mina bi anna Allah azza wa jalla anzala kutuban ala rusulihi li islahil bashar fi dinihim wa dunyahum. Itu pernyataan pertama di HPT. Wajib bagi kita untuk mengimani sesungguhnya Allah itu anzala kutuban, menurunkan kitab-kitab, tidak hanya menurunkan kitab. Kenapa kitab disebutkan Alkitab? Karena kitab itu maktub, tertulis, ya. Jadi kitab itu maktub. Al-Qur'an itu maktub fi lauhil mahfuz. Di sana dijaga oleh malaikat. Kemudian turun ke sama'ad dunia, kemudian turun berangsur-angsur ke dunia. Nah, Allah ini menurunkan kitab dengan perantara Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menurunkan Al-Quran. Kemudian juga menurunkan kitab-kitab yang lainnya kepada rasul-rasul yang lainnya. Untuk apa? Li islahil bashar, untuk islah kepada manusia. Apa maksudnya islah? Islah itu memperbaiki. Jadi kalau soleh itu baik, rajulun soleh laki-laki yang baik. Kalau rajulun muslih itu adalah orang yang mengajak orang lain untuk soleh. Nah, jadi li islahil bashar itu supaya manusia itu semuanya baik. Karena manusia itu ada yang baik, ada yang kurang baik. Maka di awal Al-Baqarah itu sudah diceritakan bahwa ada 3 golongan manusia. Pertama adalah orang yang bertakwa, yang beriman. Kemudian orang yang kufur, ya, orang yang betul-betul ya sama-sama punya komitmen. Orang beriman itu punya komitmen terhadap kebaikan, terhadap kebenaran. Orang yang kufur itu dia punya komitmen terhadap hal yang tidak baik, bahkan sampai menutup diri terhadap yang baik. Tidak bisa lagi membedakan antara yang baik dengan yang tidak. Berbuat tidak baik tapi ya tidak merasa. Dan orang yang tidak punya komitmen itu yang kemudian dikenal dengan orang munafik. Tapi semuanya tetap diajak untuk menjadi orang yang bertakwa, ya. Jadi itulah rahmat Allah. Allah itu mengajarkan kepada kita tidak membiarkan orang lain itu tidak baik. Harus kita ajak supaya semuanya baik, semuanya kemudian masuk surga bersama
sama. Maka kemudian ayat itu dilanjutkan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ajakan kepada seluruh manusia, ya ayuhan nas, kepada manusia semuanya, baik yang baik maupun yang kurang baik, semuanya diajak untuk sama-sama bertakwa kepada Allah. Nah, para rasul itu juga dulu tugas pokoknya li islahil bashar, untuk memperbaiki manusia dalam masalah agama dan dalam masalah dunia. Kok dalam masalah dunia? Iya, karena ternyata masyarakat itu pada titik-titik tertentu itu yang menjadi masyarakat yang tidak baik, masyarakat yang tidak memanusiakan manusia ya. Jadi tawanan perang itu juga manusia, tetapi kemudian biasanya dia diperbudak dan tidak dimanusiakan. Seperti itu. Kemudian hanya gara-gara perbedaan kulit itu juga kemudian tidak dimanusiakan. Terkadang perbedaan masalah gender menjadi tidak dimanusiakan. Maka semangat agama kita itu hadir di dunia ini itu untuk memanusiakan manusia. Ya, baik beda, laki-laki itu manusia, perempuan juga manusia ya. Orang yang kulitnya hitam itu manusia, yang kulitnya putih juga manusia. Nah, harus sama-sama bagaimana manusia itu seharusnya mendapatkan sesuatu hal yang baik. Tidak ada orang yang kemudian ingin mendapatkan yang tidak baik. Nah, itu bagaimana caranya? Maka harus islahil bashar. Yang tidak baik harus diajak untuk menjadi baik. Nah, yang pertama merespon atau menyambut gagasan Nabi Muhammad SAW itu awalnya adalah orang-orang yang lemah. Jadi memang ada orang-orang yang kuat seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan, Umar bin Al-Khattab, tapi ya kebanyakan orang-orang lemah seperti Ibnu Mas'ud ya, Bilal bin Rabah dan lain sebagainya. Seperti itu. Tapi ya kemudian lambat laun akhirnya orang itu menerima dan paham. Jadi di film Umar itu ada yang menarik, Bapak. Kalau Bapak Ibu nonton film Umar itu ketika setelah terjadi Fathu Makkah. Itu ketika Fathu Makkah itu Rasulullah itu memang teladan kita bagaimana beliau berdakwah. Monggo bisa sambil diunjukin teh dan minumannya. Jadi Rasulullah itu ketika Fathu Makkah itu menyampaikan barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan dia aman. Padahal Abu Sufyan itu baru saja masuk Islam, ya. Ya masuk Islamnya sebelum Fathu Makkah itu. Tapi dia itu seorang pemimpin, pejabat. Di Mekah itu beliau itu pejabat. Nah, Rasulullah itu tahu yang namanya pejabat itu ya ingin ingin dimuliakan lah, ingin diangkat gitu loh. Apa bahasa kita ya. Nah, Rasulullah hanya menyampaikan ya, ini kalau umpamanya ada orang masuk di rumahnya Abu Sufyan, maka dia akan aman. Nah, kayak gitu. Masuk masjid juga aman, masuk rumahnya sendiri juga aman. Tapi ada penekanan, masuk rumahnya Abu Sufyan juga aman loh. Nah, itu. Jadi itu istilahnya itu bagaimana pandainya Rasulullah dalam berdakwah. Nah, ini harus kita tiru ya. Jadi ternyata Rasulullah itu ketika berdakwah itu ya sangat sangat baik memahami situasi dan kondisi masyarakat, memahami karakter masyarakatnya juga. Sehingga kalau di Arba'in An-Nawawi itu 42 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi itu, ada salah satu hadis itu yang itu temanya tentang marah. La taqdhab. Faraddada miraran la taqdhab. Intinya jangan marah, kamu jangan marah. Dalam keterangannya Ibnu Daqiq Al-Aid itu menerangkan bahwa hadis ini itu memang disampaikan oleh Rasulullah kepada orang yang suka marah. Jadi ada orang itu dia minta nasihat kepada Rasulullah, ya Rasulullah nasihati aku katanya. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan kamu jangan marah gitu. Kemudian dia minta nasihat lagi dengan harapan supaya nasihatnya berubah. Masa nasihatnya cuma jangan marah saja gitu kan. Ketika orang ini minta nasihat lagi,
maka nasihatnya masih sama. Kamu jangan marah gitu. Kemudian dia minta nasihat lagi, harapannya diberi nasihat yang lain. Ternyata sama, jangan marah. Nah, begitulah Rasulullah itu ketika mendakwahkan Islam itu melihat karakter dari orang yang didakwahi. Ya. Pernah suatu saat setelah Amul Wufud, jadi setelah Fathu Makkah, umat Islam 10.000 orang masuk ke Mekah. Orang-orang Mekah tidak bisa apa-apa. Jadi yang dulu diusir kembali lagi. Oh, ini dulu orang-orang yang diusir kembali lagi, tapi sama teman-temannya banyak sekali. 10.000 orang masuk ke Mekah. Akhirnya orang Mekah tidak bisa menolak. Datang, akhirnya Rasulullah diakui mendapatkan legitimasi sebagai seorang pimpinan di Arab itu. Nah, orang-orang Arab yang lain yang bukan dari Makkah dan Madinah, dari suku-suku yang kecil di sekitar itu, kemudian mereka pada berbondong-bondong setelah itu datang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian menyatakan masuk Islam. Nah, peristiwa ini kemudian direkam dalam surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, jadi orang-orang langsung pada datang masuk Islam. Ada rombongan dari Yaman belajar Islam. Setelah belajar beberapa hari, kemudian ketika mereka mau pulang, Rasulullah kemudian berpesan, hendaknya nanti kalau sholat yang jadi imam itu yang tua ya. Nah gitu, akbaruhum sinnan, yang paling tua umurnya. Nah, ini tampaknya Rasulullah SAW itu melihat tradisi dari masyarakat itu. Oh, tradisi masyarakat ini memang begitu memuliakan kasepuhan. Nah ini, ya silahkan nanti yang jadi imam yang tua. Nah seperti itu. Tapi di hadis yang lain Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwa yang hendaknya menjadi imam itu yang paling utama itu pertama apa? Aqra'uhum, yang paling baik bacaannya gitu. Lalu yang kedua baru afqahu dinan, yang paling paham agamanya dengan masalah agama. Baru nanti yang ketiga adalah asra'u hijrotan, yang paling duluan berhijrah. Karena waktu itu kan Rasulullah berhijrah ke Madinah ya. Dan yang terakhir baru akbaru sinan, yang paling tua. Nah, itu jadi ada hadis itu memang tampak berbeda. Kok Rasulullah dulu pernah bilang yang jadi imam yang tua saja. Tapi kok di hadis yang lain katanya yang paling bagus bacaannya. Nah, itu melihat bagaimana tradisi atau situasi kondisi masyarakat tersebut. Kalau di kota saya kira yang agak pantas itu ya aqra'uhum lah yang paling baik, karena di kota itu secara pemikiran dia lebih maju, ya kan? Tapi kalau di desa itu mungkin karena secara cara berpikir masyarakat desa mungkin agak berbeda dengan masyarakat yang di kota. Mereka akan lebih suka tetap mbah kaum yang jadi imam, ya kan? Pokoknya si mbah, nah gitu. Itulah model-model masyarakat yang tetap harus kita perhatikan dan bijak dalam mendakwahkan Islam. Karena memang Rasulullah ajarkan. Inilah Rasulullah itu islahul bashar, tentu perhatikan itu semua ya. Jadi ada masyarakat yang suka dulu itu memainkan timbangan. Nah, jadi kalau dia nimbang untuk dirinya, dia pengen dilebihkan. Jadi sekilo buat tambah sidi, ala mau sekilo lu sidi, tapi bayarnya sekilo. Tapi kalau dia jualan, ada orang mau beli, dia kurangi timbangannya. Nah, ini juga menjadi suatu hal yang tidak baik. Kalau masyarakat kita yang tidak baik apa? Aduh, sepertinya agak banyak ya. Masalah korupsi, ya kan? Masalah judi online, ya. Masalah apa lagi ya? Ya Bapak Ibu lebih tahulah saya kira. Nah ini selama ada kedzaliman di masyarakat kita,
itu yang akan menahan kita untuk mendapatkan barokah keberkahan dari langit dan bumi. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Ya, jadi walaupun kita punya berbagai macam program kerja, rencana, sehebat apapun, tapi kalau di sana kezaliman masih banyak, itulah yang akan menahan kita dari mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Nah, dan itu apa yang dilakukan oleh orang zalim itu bisa jadi akan berdampak kepada kita ya. Yang zalim anaknya, bapaknya yang kena itu. Anak pola, bapak apa itu? Keprada, ya kan? Padahal yang zalim anaknya. Jadi yang zalim itu juga, yang tidak zalim pun juga bisa kena dampak dari orang yang zalim. Ini yang merusak ini orang-orang yang berpunya, orang-orang yang memiliki jabatan tinggi, tapi ya kita bisa kena. Maka kita juga harus mewarisi ajaran Nabi, mewarisi perilaku Nabi untuk islahul bashar, mengajak manusia semua ini supaya menjadi manusia-manusia yang soleh ya, dengan berbagai macam cara kita lah ya. Kita bersama-sama itu pasti akan berikan dampak. Kalau sendiri-sendiri itu ya seperti sapu lidi, sendiri-sendiri ya dia tidak akan kuat. Tapi kalau sapu lidi ini disatukan, itu menjadi kuat dan tidak bisa dipatahkan. Maka Allah itu yuhibbul ladzina yaqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah itu suka kalau hambanya ini berjuang dalam satu saf seperti bangunan yang kokoh ya, berjuang seperti sapu lidi yang dikumpulkan sehingga kuat tidak bisa dipatahkan ya. Jadi walaupun tampaknya kita ini rakyat kecil, tapi kalau sama-sama kita ini berkomitmen terhadap kebaikan, insya Allah kebaikan itu tidak akan patah dan akan tetap langgeng. Nah itu harapan kita. Nah, kemudian di antara kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi itu minha, ini yang kedua, pernyataan kedua, minha Az-Zaburu li Dawud. Pertama adalah kitab Zabur kepada Nabi Dawud. Kemudian Wat Tauratu li Musa, dan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Wal Injilu li Isa, dan kitab Injil kepada Isa. Nah, Nabi Dawud itu Nabi Bani Israel. Nabi Musa juga Nabi dari Bani Israel. Tapi ini sebetulnya tampaknya ada kebalikan penyebutan. Jadi pertama Bani Israel itu dia masuk ke Mesir itu di zamannya Nabi Yusuf. Ketika terjadi paceklik, akhirnya orang Bani Israel yang waktu itu hidup di daerah Kanaan ya, di daerah mungkin sekarang disebut Syam, ya daerah Jordan, Palestina, Syria ya, Damaskus, ya daerah Libanon, nah daerah-daerah sekitar situlah pindah ke Mesir. Nah, di Mesir kemudian hidup di sana lama-lama menjadi warga kelas 2. Kemudian dibawa oleh Nabi Musa kembali menyeberang dari Mesir ke daerah, menuju daerah yang sebelumnya dia tinggal seperti itu. Tidak berani masuk sampai kemudian nanti dipimpin ya, salah satunya itu kalau dalam Al-Qur'an ada kisah Tolut dan Jalut, dipimpin oleh Tolut merebut tanahnya. Nah, salah satu pasukan Tolut itu Nabi Dawud. Kemudian Dawud menjadi raja, dialah Nabi Dawud. Sehingga dalam kitab mereka pun juga ada sejarah Nabi Dawud itu. Kemudian Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman, mereka kemudian terpecah menjadi dua. Setelah terpecah, mereka kemudian hancur diserang negara Babilonia. Kemudian mereka nomaden ya, berpindah-pindah. Setelah itu akhirnya sampai ada juga yang masuk di daerah Jazirah Arab, di daerah Madinah. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, mereka menjadi salah satu warga yang berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW. Ternyata berbaiat ini maksud saya untuk berjanji setia, sama-sama menjadi masyarakat yang saling mendukung, seperti itu ya.
Tapi pada akhirnya mereka ini berkhianat karena ketika perang Khandaq yang harusnya mereka ini menolong umat Islam justru mau menikam dari belakang. Akhirnya ketika perang Khandaq sudah selesai mereka ini terusir. Jadi Bani Israel itu dia mendapatkan keburukan karena dirinya sendiri. Terakhir kemarin saya mendapatkan berita katanya pasukan PBB ini, berita di TV One ya. TV One, pasukan PBB diserang oleh pasukan Israel. Nah ini, jadi kezaliman semacam itulah yang membuat diri mereka itu dibenci oleh orang lain. Ya kan? Jadi kenapa kemudian di hadis tentang akhir zaman, tapi saya tidak akan menceritakan itu. Saya menceritakan dulu setelah terjadi perang Khandaq, itu kan akhirnya di Bani Quraidah itu Bani Israel itu dieksekusi. Orang laki-lakinya dalam kitab Sirah Nabawi Ar-Rahiq Al-Maktum yang dikarang oleh Safiur Rahman Al-Barakuri itu sampai 600 orang laki-laki itu dieksekusi karena mereka tadi menikam dari belakang. Tapi yang perempuan dan anak-anak ya diselamatkan, tidak ikut dieksekusi. Karena mereka tadi menikam dari belakang seharusnya menyokong sebagai teman tapi malah menikam dari belakang. Akhirnya tereksekusi. Itu pun tereksekusi gara-gara mereka sudah salah tapi minta keringanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang waktu itu mungkin agak tidak mood ya, ini sudah tahu salah, minta tolong kepada Rasulullah. Habis itu dia menghubungi klan dari salah satu klan Madinah yang dulu biasa kerjasama dengan mereka. Akhirnya oleh Rasulullah dicarikan orang lain untuk menjadi hakim. Sehingga yang menjadi hakim itu bukan Rasulullah. Rasulullah mundur, silahkan diputuskan. Saya lupa namanya siapa. Nah orang ini sedang datang dari Madinah. Maksudnya dari dari tempat domisili Rasulullah dan para sahabat itu di sana. Kemudian kan ke Bani Quraidah. Ketika orang ini datang, dia diminta oleh Rasulullah jadi hakim. Nah ternyata orang ini memutuskan sesuatu hal yang ya seperti tadi bahwa orang-orang Bani Israil ini dieksekusi. Nah Rasulullah yang sudah mundur ya dia kemudian tidak menolak membiarkan apa yang diputuskan oleh hakim yang memang ditunjuk oleh Rasulullah. Jadi ya gara-gara mereka sendiri. Nah ini kemarin kita melihat bagaimana orang-orang Palestina sudah mengungsi. Nah, warga sipil mengungsi di camp-camp yang memang sudah dibuat oleh PBB sebagai tempat mengungsi. Nah, kemudian diserang. Nah, itu kan berarti mereka melanggar hukum-hukum perang kan. Nah, padahal saya kadang melihat, loh, ini gimana katanya pinter kok tidak pinter. Karena kita katakan tidak pinter bagaimana? Ketika kita melihat sejarah tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Sejarah ini berputar Bapak Ibu, ya kan? Mana ada sebuah kelompok, sebuah masyarakat itu dia selalu di atas. Ya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Kalau ajalnya sudah datang, itu dia pasti akan gantian dong. Yang yang akan menjadi tinggi siapa, yang akan di bawah siapa. Nah, saya berpikir sebenarnya ini gimana sih mereka itu? Kadang kita berpikir seperti itu. Sekarang mereka baru di atas. Kemudian mereka melakukan kezaliman, ya. Ini orang mengungsi dilindungi oleh hukum internasional, mereka serang. Ini ada pasukan dari PBB, mereka dilindungi oleh hukum internasional, mereka serang. Nanti kalau mereka sudah agak turun kekuatannya, jangan disalahkan ketika orang-orang itu gregetan sama mereka. Nah, kan kira-kira seperti itu, Pak. Sejarah itu kan berputar. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu maka dalam Al-Quran sendiri itu sebenarnya disebutkan Quran itu adil. Quran itu adil ya. Jadi kayak bangsa Arab. Ada bangsa Arab itu namanya Al-Arab Ba'idah, ada kaum Ad, ada kaum Tsamud. Mereka dulu karena berbuat dosa, akhirnya mereka mendapatkan azab seperti itu. Tapi kemudian ada kaum Arab yang baik, umat Nabi Muhammad. Itu sebagai pelajaran seperti itu. Nah, itu Dawud, kemudian Musa, kemudian Injil Nabi Isa yang kemudian muncul
agama Nasrani. Nah, kemudian wal Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad khatamin nabiyyin alaihimus salatu wassalam, ya, penutup para nabi alaihimus salatu wassalam. Nah, inilah kitab-kitab yang harus kita imani. Tentu kita mengajak kepada semua umat baik dia muslim maupun non muslim untuk hidup sama-sama baik sebagaimana disebutkan dalam kitab kita, ya. Dulu waktu Bani Israel menangkap orang yang sedang berzina, maka waktu itu Rasulullah menyampaikan seperti ini. Ini kalau ada orang yang berzina, di kitabmu diapakan? Nah, seperti itu. Jadi tidak memaksa masuk Islam, gitu ya. Jadi ini kalau di kitabmu bagaimana? Ya sudah, silahkan dilakukan. Seperti itu. Saya pernah satu kereta itu dengan orang non Islam gitu. Nah, ngobrol saya. Saya tanya, kamu sok ke tempat ibadah tidak? Wah, saya nggak pernah ke tempat ibadah loh. Kamu kan orang beragama ini. Harusnya kamu tahulah dengan agamamu. Cobalah kamu ke tempat ibadahmu, dipelajari betul agamamu itu seperti apa. Nah, bagus lagi nanti kamu bisa membandingkan dengan agama yang lain. Nah, kayak gitu. Jadi ajakan kita tidak memaksakan untuk masuk ke dalam agama kita, tetapi ya tetaplah kita ada harapan, ya, tentunya, ya, bagaimana supaya orang itu mendapatkan petunjuk masuk Islam sehingga bisa bersama-sama dengan kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau umpamanya dalam kehidupan sehari-hari, ya pada pokoknya bagaimana sama-sama menjadi masyarakat yang baik, itu tetap menjadi kalimatun sawa. Jadi satu kalimat yang memang menjadi suatu hal yang harus kita sepakati. Ininya itu saja. Wa annal Qur'ana kalamullah wa akhirul kutub. Sesungguhnya Al-Qur'an itu kalam Allah dan kitab yang paling akhir al-munazzalah yang diturunkan. Wa annahu yastamilu ala ma lam yastamil alaihi ghairuh, dan sesungguhnya Al-Qur'an itu mencakup apa yang tidak dicakup oleh yang lainnya minasyara'iq wa makarimil akhlak, dari syariat dan akhlak-akhlak yang mulia, wa fadail ahkam, dan hukum-hukum yang utama. Itu Al-Qur'an. Nanti terkait dengan syariat-syariatnya, yaitu ada di pembahasan masalah fikih, ya, seperti itu. Kalau masalah akhlak, yaitu nanti ada di pembahasan terkait dengan akhlak. Tapi himpunan putusan tarjih itu memang kebanyakan dia akan banyak menyangkut masalah fikih. Nah, kemudian diterangkan selanjutnya, yajibu alaina an nu'mina bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwal Qur'an wa ma tawatar khabaru anhu tawaturan sahihan mustawfiyan li syurutihi. Kita wajib mengimani dengan apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'an berdasarkan hadis-hadis yang valid, yang sahih, yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih, seperti itu. Wa innama yajibul i'tiqad ala ma huwa sharih, dan wajib yakin dengan yang gamblang, Pak. Jadi yang gamblang dalam Al-Qur'an itu kita wajib mengimanikan. Gamblang itu kan seperti qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Saya suka mendengar ceritanya itu seorang ibu-ibu, ya, dulu termasuk tokoh agama, namanya siapa itu. Beliau kemudian menjadi seorang daiyah. Nah, dulu beliau itu masuk Islam jadi malah tuh gara-gara membuka Al-Quran itu kebalik, buka Al-Quran dari belakang. Akhirnya kalau membuka Al-Quran dari belakang gimana? Menemukan qul huwallahu ahad. Akhirnya gara-gara itu masuk Islam. Jadi Al-Quran itu mudah, terutama yang gamblang, sehingga Muhammad Abduh itu dalam tafsir Al-Manar, dalam mukadimahnya itu menyampaikan, sesungguhnya tafsir Al-Quran itu pada level rendah itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Karena semua umat Islam itu tahu dengan hal-hal yang gamblang dalam Al-Quran. Beliau contohkan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa saja? Pertama, yang sholatnya khusyuk, kemudian dia menunaikan
zakat, menjaga kemaluan, menjaga amanah. Semuanya paham dengan hal-hal semacam ini. Tidak harus seorang ahli tafsir. Maka kemudian beliau menyampaikan, tafsir itu intinya bagaimana bisa memahami Al-Quran sehingga manusia itu bisa meninggalkan keburukan dan menjadi orang yang baik, meninggalkan keburukan kepada kebaikan. Intinya itu Al-Quran itu memang pada level yang lebih tinggi. Nah, orang kalau mau menafsirkan Al-Quran ada syaratnya. Tetapi dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang gamblang. Gamblang itu apa? Yang jelas, ya, mudah untuk dipahami. Sehingga tadi seorang dai ibu-ibu itu namanya, nanti silahkan dicari Pak ya, dai ibu-ibu mu'alaf itu sudah lama beliau, tapi sudah lama tidak masuk di TV lagi itu namanya. Mungkin sekarang sudah agak sepuh itu. Gara-gara membaca Qul huwallahu ahad masuk Islam. Nah gitu. Padahal nggak tahu bahasa Arab. Nah, kemudian la tajuzu ziyadah ala ma huwa qat'i bidhani, tidak boleh nambah-nambahi. Nah, gitu saja lah intinya. Apalagi menambah dengan suatu hal yang sifatnya dugaan. Dugaan itu seperti ini ya. Ada masalah dalam akidah kita itu terkait dengan kaifiyah Allah, terkait dengan Allah itu bagaimana. Dalam Al-Quran dikatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Allah itu setelah menciptakan ya, Allah itu yang menciptakan segala sesuatu di bumi ini untuk kita. Kemudian setelah menciptakan alam ini, Allah itu kemudian beristiwa di arsy. Itu biasanya diterjemahkan bersemayam. Nah, ini kan terkait pembahasan bagaimana Allah itu bersemayamnya bagaimana. Nah, maka terkait pembahasan seperti ini itu akan memunculkan dugaan-dugaan, ya kan? Maka di Muhammadiyah itu kita mengakomodir dua cara. Ya seandainya memang bisa ditakwilkan, dicarikan maknanya yang bisa membuat orang lebih paham, ya itu ya bisa, seandainya memang tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang gamblang yang lainnya gitu. Tapi seandainya itu malah akan menimbulkan hal yang tidak baik, menyerahkan maknanya kepada Allah pun itu juga suatu hal yang bisa diterima. Nah, gitu. Itu nanti ada seperti itu ya. Intinya kita meninggalkan yang dugaan. Wa syartu sihhatil i'tiqad fi dzalika alla yakuna fi syai'un yamassut tanzih. Dan syarat sahnya keyakinan itu kita tidak boleh mengurangi kesucian Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai dalam memahami Al-Qur'an itu kemudian muncul pemahaman yang mengurangi kesucian Allah. Bagaimana mengurangi kesucian Allah? Kalau di aliran orang-orang zaman dahulu itu ada istilah namanya ahlu tajsim. Ahlu tajsim itu orang yang menafsirkan bagaimana Allah itu dengan sifat-sifat yang dia itu cenderung memberi Allah seperti memiliki badan. Contohnya, yadullah fawqa aydihim. Nah, tangan itu kemudian diterjemahkan dengan tangan. Maka oleh sebagian orang, sebagian golongan Islam disebut sebagai tajsim, menjadikan Allah seakan-akan punya jism, berarti punya jasmani. Berarti kalau seperti ini itu mengurangi kemahasucian Allah. Nah, ini akhirnya perdebatannya menjadi tidak pernah selesai. Nah, kita tidak ingin masuk ke sana, tetapi intinya ketika kita membaca ayat tentang Allah, maka tidak boleh mengurangi kemahasuciannya. Termasuk tidak boleh mengurangi ketinggian derajat Allah sebagai Tuhan yang disembah, seperti itu. Nah, kemudian ini diakhiri seperti ini. Ini adatnya jam berapa? 4 menit lagi. Nah, ini saya kira bisa saya baca kalau 4 menit lagi. Nah, seandainya ada yang waham, ada yang samar, tidak jelas dohirnya fil mutawatir dalam
riwayat yang mutawatir. Riwayat mutawatir itu riwayat yang banyak jalurnya sehingga tidak mungkin ada kemungkinan orang berdusta. Maka wajibal i'radu anhu bitaslim lillahi fil ilmi bima'nahu mal i'tiqad bi anna dhahir ghairul murad. Itu pertama kita wajib untuk melakukan taslim. Taslim itu yang menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala bersama kita yakin bahwa itulah bukan dimaksud. Contohnya tadi, yadullah fawqa aydihim. Maka ya sudah itu maknanya itu yang tahu hanya Allah. Seperti Allah semayam beristiwa di ars itu yang tahu maknanya hanya Allah. Tapi makna istiwa di situ kita yakin itu bukan yang dimaksud itu. Seperti yadullah, ya itu maksudnya bukan itu, tapi kan kita tidak tahu maksud yang lain. Nah, seperti itu. Atau juga ditakwilkan. Itu juga memungkinkan bitakwilin taqumu alaihil qara'in al-maqbulah. Bisa juga kalau menemukan hal-hal seperti itu di dalam Al-Qur'an, kita bisa mentakwilkan. Contohnya apa? Yadullah fawqa aydihim. Yadullah itu artinya tangan Allah di atas tangan mereka, maka ini ditakwilkan qudratullah. Itu maknanya adalah kekuasaan Allah itu berada di atas kekuasaan manusia. Nah, seperti itu. Nah, selama itu didasarkan pada indikator atau argumentasi yang bisa diterima, maka itu tidak masalah. Nah, ini dua kelompok ini tidak pernah ketemu, Pak. Sampai sekarang antara ahlu taslim atau ahlu tauhid dengan ahlu ta'wil. Nah, maka Muhammadiyah itu dalam membahas masalah iman tidak banyak masuk dalam ranah ini. Tapi Muhammadiyah tampaknya kalau melihat ini mencoba mengakomodir dua golongan tadi ya. Kalau ada yang ahlu taslim, ya itu bagus juga. Kalau ahlu ta'wil, ya yang penting ada al-qara'in al-maqbulahnya, ada argumentasi lah, indikator-indikator yang diterima, ya tidak masalah juga. Jadi intinya semuanya itu ada keyakinan. Semuanya sepakat bahwa Allah itu kesuciannya tidak boleh dikurangi. Allah itu laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Nah, sama sebetulnya. Sebetulnya mayoritas umat Islam itu sama dalam memandang bagaimana Allah. Cuman kadang kalau menemukan ayat yang mutasyabih semacam tadi memang akhirnya memunculkan penafsiran yang sering menimbulkan sedikit gesekan pemahaman. Nah, ini seandainya kita masuk di situ ini tidak produktif, nah kita tidak perlu banyak berbicara masalah Allah, tapi apa yang harus kita lakukan supaya mengenal Allah ini menjadi penutup, nanti di sini akan diterangkan Bapak Ibu sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW mengajarkan ya, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah fa innakum lan taqdiru qadrahu. Bertafakurlah terkait dengan ciptaan Allah dan jangan bertafakur tentang bagaimana Allah, karena kamu tidak akan mungkin mampu, tidak akan sekali-kali mampu untuk memahami bagaimana kadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka di depan sini dikatakan bahwa an-nadru fil qaul li ma'rifatillah wajibun syar'an. Mengamati alam untuk mengenal Allah itu wajib secara syariat. Mohon maaf seandainya ada kekurangan dari apa yang kami sampaikan. Semoga bisa menambah kekuatan keimanan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله